pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Tata Air, Pak Teguh Hendrawan. Selamat sore, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik ya, oke. Baik, kalau kita bicara mengenai program atau fokus dari program Dinas Tata Air Jakarta saat ini apa sih? Apakah masih terkait dengan penanganan air banjir dan segala macam, termasuk juga air bersih dan segala macamnya Pak? Ya, memang prioritas kita di tahun 2017 ini merupakan lanjutannya dari tahun sebelumnya. Bagaimana kita untuk pengendalian banjir dan genangan, ya kan? Januari 2017 sampai sekarang ini, ya kita terus memapping, kemudian melakukan program-program normalisasi yang merupakan juga program strategis nasional, ya kan? Terus juga kemudian bagaimana memfungsikan sarana prasarana, menormalisasi kali saluran PHB skala mikro maupun skala makro, dan ini terus berjalan. Makanya ya syukur alhamdulillah beberapa kejadian minggu ini dengan adanya intensitas hujan yang juga katakanlah masih sedang lah ya. Tapi penanganannya justru saya anggap lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, persoalannya apakah masih masalah drainase atau tadi kan bicara mengenai normalisasi sungai yang belum semuanya juga tercapai gitu, masih ada berapa persen yang menjadi PR bagi Pemprov? Banyak kalau dikatakan. Ya kan, 13 sungai yang melintas di DKI Jakarta tentunya butuh penanganan khusus terkait itu. Belum juga yang menyangkut masalah drainase yang ada di kawasan-kawasan perkampungan. Nah, kasus-kasus sekarang ini yang kejadian tadi saya sampaikan di awal, yang kemarin juga menyangkut masalah PHB, saluran penghubung, di mana juga longsor, karena juga banyak pelanggaran-pelanggaran ya terhadap pegawai normalisasi yang ada. Nah, ini butuh komitmen kita dari Pemda, termasuk juga dukungan masyarakat pastinya. Karena selama ini kejadian itu berulang-berulang ya seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran kita semuanya bahwa kerjasama ini tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tapi juga perlu dukungan masyarakat. Oke, baiklah, kalau untuk kasus normalisasi sungai sendiri, apakah masih ada persoalan pembebasan lahan warga di Jakarta yang tinggal di bantaran sungai, atau ada permasalahan lain yang masih belum, sehingga masih banyak PR yang harus dilakukan? Fokus tahun ini kita memang untuk di 3 kali normalisasi. Ini yang untuk program skala nasional ya kan. Fokusnya ada di Kali Ciliwung, Pesanggerahan, wilayah selatan dan timur, kemudian Kali Sunter. Nah, ini yang memang dari tahun kemarin menjadi viral, wah banyak seperti di Cipinang Melayu, seperti juga di Gang Arus. Nah, ini kita fokus. Makanya kami ini di tahun 2017 ini bagaimana menuntaskan terkait masalah pembebasan lahannya. Ini karena pembebasan ada di kita, Pemda DKI dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, kemudian untuk pembangunan infrastrukturnya ada di Kementerian PUPR, Ciliwung, Cisadane, Cilcis. Nah, ini terus kita kerjakan. Tahun ini ya kan yang fokus di 3 tadi, kita mendapatkan alokasi penambahan sebesar 400 miliar lebih APBD murni. Jadi kalau dihitung itu kurang lebih sekitar 900 miliar ya. Itu pun dana belum cukup. Karena kemarin juga karena keterbatasan anggaran juga dari pemerintah daerah, tapi ini jalan terus, gitu. Dan Anda bisa lihat sekarang Bukit Duri aman, ya kan, Kampung Melayu aman, tinggal Gang Arus mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan pembebasan dan langsung dikerjakan oleh pihak Kementerian PUPR. Gitu. Baik, nah ada arahan khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru ini terkait dengan masalah air di Jakarta khususnya? Ya, pada prinsipnya Pak Gubernur tetap menyetujui apa-apa yang memang sudah menjadi program kita ya. Bahkan beliau juga sudah mendukung, ya kan, bahkan dia juga sudah langsung melihat ke lapangan, ya kan, bagaimana situasi kondisi di lapangan dan bahwa program normalisasi tetap harus jalan. Nah, terus terkaitan dengan masalah pengadaan air bersih ya, ini memang menjadi tugas kita, walaupun lebih spesifiknya ada di pihak BUMD kita, PD Pamjaya. Nah, tapi secara umum kita juga akan mengarahkan ke sana bagaimana pemberdayaan aset-aset kita yang ada. Jadi Jakarta kalau dikatakan proses krisis air, utamanya di bagian sektor utara, nah ini akan kita punya konsep ke depan. Kita juga sudah merapatkan dengan para stakeholder bagaimana memanfaatkan aset-aset yang ada. Teknologi sekarang sudah banyak. Nah, tinggal bagaimana seperti contoh adanya waduk, ada situ embuk yang kami miliki, yang nanti ke depan itu akan kita olah. Bagaimana bisa memberikan kontribusi sehingga itu bisa memberi manfaat utamanya terkait masalah penyediaan air bersih, termasuk juga untuk pengolahan air limbah yang ada di Jakarta. Gitu. Baik, apalagi kalau misalnya tadi kita bicara mengenai intensitas hujan saat ini mungkin masih tergolong sedang gitu ya, sudah masuk musim hujan gitu. Tapi kemudian ketika semakin tinggi gitu, antisipasi seperti apa yang dilakukan terutama tadi untuk ya masalah banjir, kemudian penyediaan air bersih bagi warga sendiri, seperti apa yang akan dilakukan, Pak? Jadi sebenarnya kalau yang disebut dengan bencana di DKI Jakarta itu ketika Katulampak Bogor siaga 1.
1 Depok, kemudian curah intensitas hujan tinggi lokal, kemudian rob juga tinggi. Nah ini kita udah belajar, saya di sini udah masuk tahun ketiga 2015, 16 dan 17, pengalaman ini kita jadikan suatu bahan. Dan sebesar apapun, ya kan, sederhananya tugas kita mengantarkan air itu tadi, ya kan, bagaimana dari hulu sampai hilirnya itu bisa aman. Nah apa? Nah itu dia, aset-aset kita tidak hanya menyangkut masalah drainase, tidak hanya menyangkut masalah kali, juga pompa-pompa yang semua berfungsi dengan baik. Kalau misalkan hujan seperti tahun kemarin di awal tahun, wah Gunung Sahari sekarang kalau kita hitung kisarannya paling 4-5 jam. Ya kan? Kampung Pulau yang hujannya bisa sampai 3 hari banjir, sekarang hitungannya 2 jam selesai. Artinya apa? Masyarakat juga bisa harus melihat bahwa normalisasi yang kita bangun sekarang ini dampaknya sangat luar biasa. Dan memang butuh waktu pastinya, karena memang terkait juga masalah anggaran, terkait juga masalah kesadaran masyarakat, belum adanya juga masyarakat yang masih menentang program ini. Nah ini perlu dikombin. Nah Pak Gubernur punya konsep bagaimana pendekatan terhadap warga. Nah, ini dia mulai turun, dialog langsung dengan warga masyarakat, ya kan, dan mudah-mudahan ada titik temu seperti itu. Oke, baik Pak. Kembali kita lanjutkan perbincangan di Ada Berita Petang, masih bersama dengan Kadis Tata Air, Pak Teguh. Tadi dikatakan bahwa Gubernur sendiri turun tangan gitu ya, turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendekatan. Nah pendekatan dalam kasus ini apa saja sih sudah dilakukan? Ikut bang ya, sana ya Pak Teguh. Jadi gini, Pak Gubernur turun langsung, mungkin dia ingin melihat secara langsung real di lapangan itu seperti apa. Kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Kan kalau hanya mendengar mungkin dia bisa, tapi kalau ketika dia lihat dan langsung dia melihat kolokus kejadian, nah dia bisa memberikan suatu gambaran. Nah kemarin beliau melihat kemudian kasus yang di Jakarta Selatan, nah bagaimana dia bisa melihat antara saluran PHB yang ada dengan kondisi bangunan yang di atasnya. Nah, Pak Gubernur tetap kita arahkan untuk dibantu, ya kan, bagaimana supaya yang longsor ini segera ditindak. Dan itu sudah selesai kita kerjakan. Jadi begitu kejadian juga langsung malam itu juga kita kirim anggota Satgas, kemudian besok hari langsung kita turap dan kita tutup dengan doper. Nah, Pak Gubernur tetap mengusikan tetap masyarakat untuk terus dibantu, ya kan? Oke. Nah bicara mengenai tadi maintenance ini menjadi PR yang cukup lumayan ini, karena kalau kita bicara kalau zaman yang sebelum-sebelumnya gitu, bicara mengenai maintenance ada banyak hal-hal yang tampaknya seperti kurang terawat atau misalnya kayak bicara mengenai pompa misalnya ada yang tidak berfungsi dengan baik sehingga kita dibutuhkan tidak bisa berguna, termasuk mungkin untuk masalah tadi aset-aset yang terkait dengan air bersih. Jadi memang kita maintenance, saya sejak 2016 awal ya kan, kita menginventarisasi aset-aset kita dari mulai yang namanya pompa, dari mulai yang namanya alat berat sampai yang namanya aset-aset waduk, situ dan embung, termasuk bagaimana kita memaintenance, memelihara. Kita kontak dengan ATPM penyedia loh. Sekarang alat-alat kami, kenapa sekarang penanganan banjir genangan itu jauh lebih cepat? Karena kami memfungsikan alat itu. 145 rumah pompa yang ada di DKI Jakarta, 420, bahkan sekarang ada penambah sekitar 450, semua dalam kondisi bagus. Kalau dihitung persentase kita di atas 97% bagus. Anda boleh cek rumah-rumah ini, di sini ada pompa Setiabudi Barat, Setiabudi Timur, Waduk Melati, semua dalam keadaan oke. Kita kontak dengan ATPM, pemeliharaannya. Alat-alat berat kita sekarang semuanya pun perlu kita lakukan secara swakelola. Tidak lagi melibatkan pihak ketiga. Ini semua kita lakukan. Pasukan biru kita dari mulai Satgas di lapangan, operator alat berat, dump truknya, itu kita lakukan secara swakelola. Makanya ketika ada ajuan dari masyarakat terbaik masalah keluar atau gimana, kita langsung ditangani ya responnya. Nah, termasuk hujan besar datang tersumbat saluran, bisa dilihat lah. Oke. Nah bicara mengenai pengelolaan air, artinya kan tidak hanya Jakarta saja, karena mau tidak mau Jakarta harus bersinggungan dengan wilayah-wilayah sebelumnya begitu. Apalagi kalau bicara mengenai penanganan masalah tadi banjir, air bersih dan segala macamnya. Ini sejauh ini bagaimana untuk kerjasamanya dengan daerah-daerah penyangga Jakarta? Ya sejauh ini kerjasama dengan kita seperti bersinggungan dengan Tangerang, bersinggungan dengan Depok, bersinggungan dengan Bogor. Kita tetap berkoordinasi dengan wilayah sekitar. Penyangga seperti itu tentunya juga tidak kita lepaskan begitu saja. Karena seperti dari hulunya di Bogor kirim ke kita. Nah, bagaimana penanganan itu dari mulai hulu ke hilirnya itu supaya jalan baik. Kita jalan semuanya. Bahkan kita juga seperti di perbatasan Tangerang, perbatasan Depok, alat-alat berat kita juga bantu proses untuk penanganannya, pengurukan rumput, pengurasan sampahnya, gitu. Nah bahkan sekarang kita lagi cari sistem bagaimana supaya yang namanya sampah-sampah yang dari Katulampa itu bisa kita halang. Itu tugasnya dari dinas LH tuh, ya kan. Tapi paling nggak mengganggu di rumah pompa kita pintu air Manggarai. Nah, permasalahan klasik apa? Pompa kita kadang mati masalah sampah. Sampah.
Berarti harus ada kerjasama yang lebih intens lagi nih, terutama untuk kerjasama semua harus jalan. Kita nggak bisa setiap atau sendiri aja, nggak bisa. Ini harus jalan semuanya. Gitu. Apakah kemudian ada misalnya selama ini ada mengalami kendala tadi masalah birokrasi, masalah hubungan, misalnya hubungan komunikasi gitu dengan pihak-pihak terkait? Sejauh ini kita jalan lancar saja dan tidak ada hambatan kendala berarti. Jadi semuanya jalan, nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, kalau bicara mengenai banjir yang siklus banjir di Jakarta, begitu, terutama khususnya untuk Jakarta, mungkin di awal tahun yang akan lebih tinggi, begitu ya. Apakah kesiapannya sejauh ini bagaimana? Karena sekarang juga sudah memasuki musim hujan, tapi saya lihat juga beberapa di wilayah Jakarta ada yang masih ada penggalian, pelebaran gorong-gorong. Nah, ini bagaimana nih Pak? Apa bisa dipercepat atau bagaimana sebenarnya Pak Teguh? Ya, kita kejar karena kan kita juga bekerja di dalam proses anggaran per akhir tahun, per 15 Desember semua namanya kegiatan itu semua harus selesai. Nah, ini kita juga sekarang kejar tayang. Bahkan teman-teman di lapangan tuh bisa sampai yang 2 shift pekerjaannya. Pengurukan kita lakukan sekarang bisa dimain di malam hari. Karena kalau kita main pagi siang pasti diomelin warga. Jadi mau kita main malam, dan itu kita kerjakan. Sekarang yang lagi jalan di Jalan Gajah Mada, Hayam Muruk, alat kita ada 2 unit di sana, kita kerja malam. Kali Bukefat sana perbatasan dengan Tangerang, alat kita kerja, dan itu main malam. Karena kalau kita main pagi siang macetnya luar biasa. Kita juga udah izin dengan lingkungan sekitar pastinya, sehingga itu tidak menghambat. Ini percepatan terus. Bagaimana mapping-mapping yang tadi saya sampaikan supaya ketika nanti intensitas hujan ekstrim, kalau orang bilang bahasa seremnya hujan ekstrim, kita mau siap lah. Apalagi diprediksi 2018 itu ada banjir 5 tahunan. Nah, kita siap lah. Mudah-mudahan tinggal bagaimana dukungan masyarakat juga, terus kemudian kerjasama kita yang baik, kita siap lah mau. Baik, terakhir mungkin ada closing statement dari Pak Teguh kepada masyarakat, kepada pemirsa Jak TV khususnya? Ya, saya cuma berharap menghimbau kepada masyarakat khususnya warga DKI Jakarta, pertama tolong sampah-sampah ini yang memang juga kadang menjadi cerita lama, tapi itu yang memang sangat mengganggu. Kenapa air jalan sekarang di jalan-jalan juga suka lama antrinya karena terhambat tadi oleh sampah. Kemudian bagaimana proses pemompaan alat-alat di rumah pompa kita sering terhambat, bahkan kemarin juga waktu itu pernah jadi viral, petugas kita yang turun ngambil sampah, nah itu karena sampah. Seperti itu. Saya berharap masyarakat buang sampah pada tempatnya. Baik, Pak Teguh terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang.